Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 24 Januari 2025. Dan di sini Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Bastian yang sedang menyelidiki tentang siapakah suami dari Amira. Sementara itu di sisi lain Zaki dan juga Bella saat itu sedang bertemu. Mereka saat itu sedang membahas tentang Amira dan juga Aksa. Bella ternyata semakin lama semakin khawatir dengan kedekatan Aksa dan juga kedekatan Amira ya kawan-kawan. Namun saat itu Aksa dan juga Amira malah sedang membahas sesuatu yang sangat penting ya kawan-kawan di acara pesta Pak Hardi, di mana Pak Hardi memang salah satu klien terbesar dari Hotel Rahardian ya kawan-kawan. Dan saat itu Pak Bastian bahkan sampai membawa Amira ke salon ya kawan-kawan demi untuk memberikan penampilan yang terbaik. Bahkan Pak Bastian menyuruh salon tersebut untuk memberikan gaun dan juga stylist terbaik untuk Amira. Sementara itu di sisi lain Galang ternyata saat itu sedang mempersiapkan catering untuk pesta Pak Hardi ya kawan-kawan, di mana Galang nantinya akan pergi ke Hotel Rahardian untuk bekerja menjadi tukang catering di sana. Galang sempat bertemu dengan seseorang yang bernama Parti yang ternyata sangat ganjen kepada Galang ya kawan-kawan. Parti bahkan sampai memperlihatkan video siaran live Adam, sehingga membuat Galang pun akhirnya berpikir apakah Amira belum melihat video tersebut atau memang benar jangan-jangan Amira sudah move on dari dirinya. Namun terlepas dari itu semua, Galang dan juga timnya akhirnya telah sampai di lokasi tempat pesta tersebut. Galang dan juga timnya pun langsung menyiapkan semua makanan untuk para tamu undangan di pesta tersebut. Sementara itu di sisi lain, Bastian saat itu memberitahu Aksa bahwa Amira sedang berada di salon dan Bastian pun menyuruh Aksa untuk menjemput Amira di sana. Namun hal itu diketahui oleh Reno sehingga Reno pun akhirnya menelpon Bella untuk mengompor-ngompori Bella. Dan ternyata Bella pun benar-benar terbakar api cemburu dengan kata-kata dari Reno, sehingga Bella juga akhirnya pergi ke salon untuk dandan dan memberikan kejutan kepada Aksa. Reno tak hanya menelpon Bella, namun Reno juga memberitahu ibunya dan juga Hilda tentang peristiwa yang terjadi hari itu, di mana ayahnya yaitu Bastian Rahardian menyuruh Amira untuk menemani Aksa ke sebuah pesta yang sangat penting. Hal itu membuat Zora dan juga Hilda merencanakan sesuatu untuk menggagalkan semua itu, dan ternyata Zora menyuruh seseorang untuk menghancurkan pesta tersebut. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain, Amira
pada saat itu akhirnya bertemu dengan Aksa di salon tersebut, dan Aksa pun terlihat begitu sangat kagum dengan kecantikan Amira. Yang lebih lucunya lagi, karena memang Amira tidak terbiasa menggunakan high heels ya kawan-kawan, sehingga membuat Amira hampir terjatuh, dan Aksa pun menangkap Amira. Dan bahkan setelah itu Aksa menuntun Amira ya kawan-kawan untuk berjalan, karena memang Aksa tidak mau jika Amira sampai terjatuh, dan hal itu bisa berdampak buruk pada kandungannya. Ya, singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di lokasi pesta, dan ketika Adam Black menyanyikan lagu favorit Galang dan juga Amira, saat itu Amira pun langsung menuju ke depan konser ya kawan-kawan, dimana di sana Amira benar-benar mengingat semua tentang Galang. Begitu pula dengan Galang yang pada saat itu juga ada di sana melihat bagaimana perform dari Adam Black ya kawan-kawan. Lalu kemudian Amira pun sempat request sebuah lagu, dan saat itu Adam juga mengajak Amira untuk dansa ya kawan-kawan. Dan saat itu Galang sebenarnya melihat Amira, namun karena memang penampilan Amira sangat berbeda dan Amira hanya terlihat dari belakang, sehingga Galang tidak bisa mengenali Amira, hingga terjadilah sebuah insiden di mana lampu terjatuh dari atas dan Galang pun berhasil untuk menyelamatkan Amira. Namun tiba-tiba ada lampu lagi yang jatuh, sehingga Adam akhirnya langsung berlari untuk menyelamatkan Galang. Jadi Galang menyelamatkan Amira dan Galang diselamatkan oleh Adam. Saat itu Amira pun langsung dibawa ke ruangan khusus ya kawan-kawan, karena Aksa takut apabila terjadi sesuatu yang buruk terhadap kandungannya. Sementara Galang mengucapkan terima kasih kepada Adam karena lagi-lagi Adam telah menyelamatkan dirinya. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu akhirnya pihak hotel mencurigai bahwa ada penyusup yang dibawa oleh pihak catering, sehingga pihak catering itu pun menyuruh Galang untuk menyelidiki semua ini. Dan bahkan hal ini sempat menjadi sebuah kesalahpahaman antara Galang dan juga Aksa, karena Aksa yang sedang mengecek situasi malah dikira menjadi pelaku yang sedang menghilangkan barang bukti. Untung saja Aksa tidak marah, dan meskipun sempat terjadi perkelahian, Aksa tidak menuntut Galang ya kawan-kawan. Sementara itu, Bella akhirnya sampai di lokasi dan disusul dengan sampainya Mama Zora, Hilda, dan juga Reno. Di sana, mereka sempat merencanakan untuk bekerja sama, namun Bella tentunya tidak mau jika mereka mencelakai Amira, karena di dalam rahim Amira ada anak Aksa ya kawan-kawan. Dan sementara itu Aksa juga telah menelpon dokter untuk mengecek kondisi Amira ya kawan-kawan. Untung saja kondisi Amira baik-baik saja. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Amira memberikan saran kepada Aksa untuk memberikan pendekatan dan permintaan maaf terhadap Pak Hardi ya kawan-kawan, agar klien Aksa itu tidak kabur. Dan ternyata untung saja Pak Hardi tidak menganggap serius permasalahan ini, karena Pak Hardi juga telah mendapatkan kompensasi dari permasalahan ini. Sementara itu di sisi lain Galang akhirnya menemukan para pelaku sebenarnya ya kawan-kawan, dan Galang pun memberitahukan semua ini kepada security, dan mereka pun akhirnya menghajar orang itu. Meskipun orang itu kabur, namun pihak security terus-menerus mengejar orang itu. Dan ternyata semua kekacauan ini disebabkan oleh Zora ya kawan-kawan. Zora yang tidak mau acara Aksa berjalan dengan lancar, karena Zora ingin Reno terlibat lebih banyak dalam urusan-urusan penting perusahaan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini adalah sebuah ketamakan ya kawan-kawan. Jika kita memiliki hati yang tamak seperti Zora dan juga Bella, kita bisa saja melakukan apa saja untuk sebuah pencapaian yang kita inginkan ya kawan-kawan. Dan meskipun cara itu tidak baik, namun kita akan tetap melakukan hal itu atau menghalalkan berbagai macam cara demi untuk mewujudkan keinginan kita. Itu tentunya sebuah hal yang tidak patut dicontoh ya kawan-kawan, karena ketamakan itu tidak akan ada ujungnya, dan malah akhirnya kita sendiri yang akan menderita. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron
Ketika Cinta Memanggilmu, yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.